Lagi ramai kembali dibahas tentang apakah para dokter di luar negeri mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan para dokter yang ada di Indonesia. Saya akan coba membahas ini dari sudut pandang pribadi saya, berdasarkan pengalaman saya yang pernah menimba ilmu di Indonesia dan juga di luar negeri, juga pengalaman saya menjadi seorang yang berpraktek di Indonesia dan juga pernah menjadi tenaga medis di luar negeri. Dan yang terpenting, pengalaman saya saat menjadi pasien waktu berada di Indonesia dan di luar negeri, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Kita diskusikan sama-sama berikut ini. Baru-baru ini salah seorang aktris terkenal di Indonesia menceritakan pengalaman dia saat mertuanya berobat di Indonesia, didiagnosa mengalami stroke telinga, dan saat dibawa ke luar negeri, dokter di luar negeri mentertawakan diagnosa ini dan mengatakan bahwa tidak ada istilah stroke telinga. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah sedemikian parahkah kemampuan para dokter di Indonesia? Dan untuk teman-teman yang tidak mempunyai kemampuan untuk berobat di luar negeri, tentu ini kadang merisaukan ya. Jangan-jangan nanti kalau berobat di Indonesia bukannya tambah sembuh malah tambah parah. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama menimba ilmu, praktek, dan menjadi pasien di Indonesia maupun di luar negeri. Dan berikut beberapa poin yang menurut saya bisa menjadikan sudut pandang dalam kita mempertimbangkan berobat di Indonesia ataukah berobat di luar negeri. Yang pertama, seringkali dalam praktek saya menjumpai beberapa pasien yang dalam tanda kutip kurang nurut kalau diberikan sesuatu. Contohnya gini, dalam menegakkan diagnosa, salah satu hal yang diperlukan oleh kita para dokter adalah melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lanjutan. Dan dalam pemeriksaan lanjutan itu dibutuhkan pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan yang lebih maju seperti CT scan atau MRI. Dengan adanya pemeriksaan lanjutan ini, kita para dokter bisa mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan menegakkan diagnosa, itu poinnya. Tetapi seringkali dalam praktek kami di Indonesia, beberapa pasien itu enggan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, entah terkendala biaya ataupun pertimbangan lainnya, sehingga seringkali kita para dokter saat menegakkan diagnosa lebih mengandalkan anamnesis atau wawancara dan mengandalkan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan luar saja. Hal ini agak berbeda saat kita berobat di luar negeri, di mana rata-rata kita sudah lebih menyiapkan mental dan menyiapkan biaya. Dan saat kita berobat di luar negeri, cenderung kita lebih setuju dan lebih mengikuti anjuran bila diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tersebut. Ini satu hal yang menjadi perbedaan seorang pasien saat di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua adalah masalah biaya. Kalau kita membandingkan biaya berobat di Indonesia dengan negara tetangga kita seperti Singapura, tentu biaya berobat di Singapura lebih tinggi. Tetapi bila mana kita berobat di negara tetangga kita yang lain seperti Malaysia, beberapa teman, kolega, bahkan saudara kandung saya yang melakukan pemeriksaan di Malaysia merasa bahwa biaya untuk pemeriksaan dan berobat di Malaysia itu lebih murah. Bahkan untuk obat-obat yang ada di Indonesia juga lebih murah bila dibeli di Malaysia untuk merek yang sama. Saya teringat beberapa saat yang lalu saat perusahaan di tempat saya bekerja ingin berinvestasi membeli suatu mesin laser untuk keperluan medis, di mana harga mesin ini di luar negeri harganya kisaran ratusan juta rupiah, tetapi saat
tiba di Indonesia dan kita membeli dari distributor yang ada di Indonesia, harganya menjadi miliaran. Demikian juga dengan spare part mesin yang di luar negeri harganya ratusan juta, di Indonesia spare part yang sama menjadi miliaran. Tentu ini menambah cost dari pemeriksaan maupun tindakan medis yang kita lakukan di Indonesia. Nah, sebagai dokter yang berada di Indonesia, tentu kami tidak mempunyai kemampuan dalam mengatur harga, apakah itu harga obat maupun harga mesin yang didatangkan dari luar negeri. Tentu perlu bantuan dari banyak pihak, terutama pemerintah, untuk mengatur supaya alat-alat medis atau obat-obat itu bisa mendapatkan keringanan khususnya dalam hal perpajakan. Karena itu yang akan dibebankan kepada pasien saat mereka membeli obat atau menggunakan suatu mesin medis tertentu. Dan hal yang ketiga, bahwa para dokter tentunya sebagai manusia mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan ada beberapa dokter yang memiliki gaya komunikasinya sendiri. Hal yang sama tentu kita jumpai untuk dokter yang berada di Indonesia maupun dokter-dokter yang berada di luar negeri. Di Indonesia kita bisa jumpai banyak dokter yang pasiennya rame. Begitu pasien mencintai dokter itu karena dokter itu bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan gaya komunikasi yang baik, yang tidak membuat pasiennya ketakutan, tapi juga tidak membohongi pasiennya, memberitahu yang baik-baik supaya pasiennya senang. Jadi saya mempunyai beberapa kolega yang mempunyai gaya komunikasi yang sangat baik, sehingga pasiennya bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang kondisinya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Demikian halnya dengan di luar negeri, karena saya juga sering menjumpai beberapa kolega saya di luar negeri yang pasiennya rame dari mancanegara dan termasuk dari Indonesia juga. Yang salah satu yang saya amati dari mereka adalah karena mereka memiliki komunikasi yang baik. Tetapi kembali tidak semua dokter seperti itu. Kalau kita jumpai ada beberapa pasien yang kesel saat menjumpai satu orang dokter karena ternyata gaya komunikasinya nggak baik. Ditanya apa, jawabannya ketus, jawabannya pendek-pendek, tidak mau menjelaskan secara panjang lebar. Saya pernah memiliki pasien yang baru saja berobat di negara tetangga kita, dan dia cerita dengan sangat marah. Jadi pasien ini menderita gangguan hormonal bawaan dan dia mengunjungi salah satu endokrinolog di luar negeri, di negara tetangga kita, dan dia menjumpai salah seorang dokter di suatu rumah sakit swasta. Dan saat mendapatkan penjelasan dari dokter ini, bukannya tambah jelas, dia malah tambah bingung karena penjelasannya terlalu cepat. Dan saat dia bertanya kembali, dokter ini marah dan menjawab dengan ketus. Akhirnya pasien ini menjadi murka dan dia marah-marah, membanting dan menggebrak meja dokter ini, dan intinya terjadi pertikaian. Akhirnya pihak rumah sakit datang, mencoba menenangkan dan minta maaf, dan dirujuk ke dokter kedua, dokter yang berbeda di rumah sakit yang sama, di bidang yang sama juga, dan dari dokter yang kedua inilah dia bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Intinya bahwa dokter kembali lagi adalah manusia, ada yang memiliki komunikasi yang baik, ada yang memiliki komunikasi yang tidak baik, dan mungkin itu hal yang sama terjadi di Indonesia. Jadi bagi para pasien, tentu Anda mempunyai hak untuk memilih, kemerdekaan untuk memilih mana dokter yang menurut Anda bisa memberikan layanan dan bisa memberikan penjelasan secara lebih lengkap. Terlepas apakah itu ada di Indonesia atau di luar negeri, semua namanya manusia memiliki karakter yang tentu berbeda-beda. Dan yang keempat, ini yang sering saya jumpai dan sering saya alami juga mengenai istilah diagnosa. Kita di Indonesia seringkali menghadapi masyarakat yang tingkat pendidikannya itu cukup luas perbedaannya. Ada yang udah sampai lulusan luar negeri, tapi ada juga yang tidak sekolah. Dan seringkali untuk membuat pasien kita mengerti, kita menggunakan istilah-istilah umum. Satu cerita, waktu saya baru praktek
sekitar 15 tahun yang lalu, 5 tahun pertama saya praktek sebagai seorang dokter, saya menjumpai suatu kejadian lucu. Seorang pasien datang, saya periksa tensinya tinggi. Saya kasih tahu ke pasiennya, ini tensinya tinggi sekali, dan pasiennya tahu-tahu bilang, "Dok, kalau gitu buang aja darah saya." Saya sempat bingung nanya, apa maksudnya? "Oh iya, tensi saya kan tinggi, jadi kalau tensinya tinggi, darahnya tinggi, ya udah darahnya dibuang supaya darahnya jadi turun." Sepintas memang lucu, tetapi itu adalah pola pikir polos dari orang yang tidak memahami dunia medis. Sehingga kita tentu perlu pendekatan tertentu dalam menghadapi orang-orang semacam ini. Dan kalau kita memberikan penjelasan atau diagnosa yang terlalu teknis, seringkali mereka justru tidak mengerti. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kita memberikan diagnosa yang dalam bahasa yang mereka mengerti. Nah, istilah Bell's palsy. Bell's palsy bagi yang belum tahu adalah kondisi di mana satu sisi wajah mengalami kelumpuhan, tetapi ini hanya terjadi di wajah saja. Ini tidak ada hubungannya dengan sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, melainkan hanya terjadi karena kelumpuhan otot pada wajah. Karena terjadinya kelumpuhan, seringkali orang ini menganggap sebagai stroke, padahal mekanismenya berbeda dengan stroke yang kita kenal pada umumnya. Tetapi untuk memberikan penjelasan pada masyarakat awam, seringkali beberapa dokter menggunakan istilah dalam tanda kutip stroke wajah. Walaupun itu sebenarnya bukan stroke. Tetapi untuk membuat orang lebih memahami penjelasan medis dan lebih mengerti maksudnya dokter itu seperti apa. Dan perbedaan istilah ini yang seringkali menjadi misunderstanding, seperti mungkin dalam hal kasus tadi yang dibilang istilah stroke telinga. Tapi seringkali dokter menggunakan terminologi yang lebih mudah dipahami. Karena sekali lagi di Indonesia seringkali kita menghadapi orang yang memiliki pemahaman tentang dunia medis sangat beragam. Jadi belum tentu ini adalah kasus salah diagnosa, melainkan terminologi saja yang berbeda. Jadi untuk saudara-saudara saya yang belum mampu atau belum mempunyai kesempatan untuk berobat di luar negeri, mungkin berikut beberapa hal yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya menjadi dokter dan pernah menjadi pasien di dalam maupun di luar negeri. Yang pertama adalah pada dasarnya kemampuan dokter di dalam dan di luar negeri kalau kita lihat tingkatnya sama, cuman yang mungkin berbeda adalah cara komunikasinya. Dan sebagaimana halnya manusia, tentu gaya komunikasi orang satu dengan orang yang lain bisa berbeda. Dan bila mana Anda mendapatkan seorang dokter yang menurut Anda komunikasinya kurang baik, tinggal cari dokter yang lain yang komunikasinya lebih baik. Yang berikutnya adalah bahwa memang betul dalam beberapa hal kami di Indonesia mengalami kendala mahalnya obat dan alat yang harus diimpor dari luar negeri. Tentu ini butuh bantuan dari pemerintah supaya alat-alat medis, obat-obat medis bisa diberikan keringanan khususnya dalam hal perpajakan, dan itu imbasnya akan menurunkan biaya pengobatan yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir, seringkali kami dokter di Indonesia harus menggunakan terminologi yang mudah dipahami supaya pasien ini mengerti kondisinya dan bisa melakukan preventif atau tindak lanjut dari kondisinya saat ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan gambaran kepada Anda yang mungkin saat ini berobat di dalam negeri dan bertanya-tanya mengenai kualitas dokter di Indonesia. Dan ini bisa memberikan ketenangan buat Anda yang sedang menjalani pengobatan di tanah air. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sehat selalu untuk Anda semua.